Dalil keempat penuntut umum adalah dalil yang runtuh dengan sendirinya sebab di dalam halaman 34 sampai dengan 35 nota pembelaan, tim penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa penuntut umumlah yang tidak konsisten dalam menggunakan alat bukti di persidangan berupa A. Penuntut umum tidak menggunakan keterangan ahli-ahli yang penuntut umum sendiri hadirkan untuk menguraikan fakta sidang yang sebenarnya dan memilih membuat asumsi tidak berdasar pada surat tuntutan. B. Penuntut umum mengesampingkan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 056 dan seterusnya tertanggal 6 September 2022 yang menyatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh saksi Putri Chandrawati berkesesuaian dengan indikator keterangan yang kredibel. C. Penuntut umum tidak menggunakan keterangan saksi Susi dan saksi Kuat Ma'ruf yang berkesesuaian berkaitan dengan kejadian kekerasan seksual yang dialami oleh saksi Putri Chandrawati di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. D. Penuntut umum tidak menggunakan rekaman CCTV kediaman Saguling yang membuktikan bahwa saksi Richard Eliezer terlihat masuk ke kiri ke kamar ADC, bukan naik ke lantai 3 kediaman Saguling. Dan saksi Kuat Ma'ruf naik ke lantai 3 pada pukul 15.00 waktu CCTV dan 3 menit kemudian turun lewat tangga samping lift pukul 15.03 waktu CCTV. Dan setelahnya tidak terlihat naik lagi baik lewat lift maupun lewat tangga. Sepertinya penuntut umum menilai bahwa bukti tersebut tidak mendukung bangunan konstruksi surat tuntutan sehingga bukti berupa CCTV kediaman Saguling tidak digunakan. Penuntut umum juga tidak menggunakan rekaman CCTV kompleks perumahan Polri Duren 3 yang membuktikan bahwa terdakwa Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan hitam pada saat terdakwa turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah Duren 346. Penuntut umum justru tetap menggunakan kesaksian saksi Azan Romer pada sidang tanggal 8 November 2022 yang menyebutkan melihat adanya sarung tangan dikenakan terdakwa ketika turun dari mobil dan memungut senjata yang jatuh. VD verbatim nomor 916 sampai dengan 919 halaman 343. Pada persidangan tanggal 20 Desember 2022, ketika CCTV Duren 3 ditayangkan di dalam persidangan, kami telah meminta agar saksi Azan Romer dipanggil kembali untuk bersaksi agar dapat bersama-sama melihat tayangan CCTV dengan harapan dapat mencabut keterangannya dalam BAP yang diduga diberikan secara bohong, tidak benar, dan atau karena di bawah tekanan. Namun terhadap permintaan kami ini, Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa karena CCTV sudah bersama-sama dilihat dan tidak terlihat sarung tangan berwarna hitam yang dikenakan terdakwa Ferdi Sambo, maka cukup tim penasihat hukum memberikan catatan atau tanggapan dalam nota pembelaannya saja. Vide transkrip verbatim tanggal 29 November 2022 nomor 1518 halaman 859 bukti B46. Kedua, lagi-lagi penuntut umum salah menafsirkan premis sehingga menghasilkan konklusi yang salah. Tim penasihat hukum membahas ketidakkonsistenan penuntut umum dalam menggunakan alat bukti, bukan membahas alat bukti yang tidak konsisten dan berubah. Dengan demikian tidak perlu kami menjelaskan lagi dan kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak dalil keempat penuntut umum tersebut. 5. Dalil kelima penuntut umum menerangkan penasihat hukum tidak profesional dalam mempertahankan hak kliennya dengan mengatakan alat bukti yang dikemukakan oleh penuntut umum adalah alat bukti yang tidak sah, dalil yang tidak sesuai dengan fakta persidangan dan KUHP adalah dalil yang keliru dan patut diabaikan. Adapun kami kutip dalil tersebut pada halaman 6 sampai dengan halaman 7 sebagai berikut. Dianggap dibacakan.